Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Selamat pagi, kembali dengan saya Afrianto Tambah dengan bersama kelompok 3 Biologi. Baik, kami di sini akan menjelaskan apa itu biogeokimia beserta contoh-contohnya dan proses-prosesnya. Biogeokimia ialah suatu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlangsung terus-menerus antara komponen biotik dan komponen abiotik. Fungsi dari daur biogeokimia yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Beberapa jenis daur biogeokimia antara lain daun fosfor, daur air, daur belerang, daur karbon, daur oksigen, dan daur nitrogen. Baik, setiap daur akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang sudah di lapangan. Pertama, daur air akan disampaikan oleh Azalia, daur nitrogen akan disampaikan oleh Linda, daur karbon dan oksigen akan disampaikan oleh Agnes, daur fosfor akan disampaikan oleh Linda, daur sulfur akan disampaikan oleh Luna. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Azalia untuk menjelaskan tentang daur air. Azalia, dipersilakan. Terima kasih untuk Afrianto Tambah di studio. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan daur air. Daur air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses yang saya akan jelaskan di skema berikut ini. Air yang ada di sungai, laut, dan danau akan mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan bumi. Proses penguapan juga yang terjadi pada tumbuhan di bumi dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan daun air yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian yang saya beritakan, kembali ke studio. Azalia, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, Rindang, dipersilakan untuk menyampaikan daur nitrogen. Terima kasih untuk Afrianto Tambah di studio. Saya akan membahas tentang daur nitrogen. Daur nitrogen adalah pergerakan nitrogen di alam, baik melalui bagian biotik dan abiotik dari suatu ekosistem. Dari nitrogen yang terbang berawal dari nitrogen yang terbang, lalu diserap oleh tumbuhan yang memiliki bintil akar, kemudian akan dirubah menjadi amonium oleh bakteri Rhizorium. Proses ini disebut dengan fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen yang telah menjadi amonium nitrosmones akan menjadi nitrit dan akan diubah kembali menjadi nitrat. Nitrat akan digunakan oleh semua tumbuhan, dan jika tumbuhan atau hewan yang telah memakan tumbuhan telah mati akan menjadi bangkai, maka bangkai tersebut terurai dan menjadi fungi atau bakteri, dan akan berubah menjadi amonium dan akan merubah kembali menjadi nitrit dan nitrat. Nitrat yang tersisa yang tidak diserap tumbuhan akan diubah menjadi nitrogen bebas oleh bakteri denitrifikasi. Nitrogen bebas tersebut akan melakukan siklusnya kembali. Terima kasih, sekian. Kembali ke studio. Baik, laporan kami terima. Terima kasih atas penyampaiannya. Next, kepada saudara Agnes, dipersilakan
untuk menyampaikan informasi yang Anda dapat tentang daur karbon dan oksigen. Baik, terima kasih reporter Afrian Tetamba di studio. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai daur atau siklus karbon dioksida dan oksigen. Daur karbon dan oksigen adalah siklus perubahan senyawa berbasis karbon dan oksigen dari satu bentuk ke bentuk lain. Langkah yang terjadi pada daur karbon dan oksigen yaitu unsur karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk senyawa karbon anorganik yaitu karbon dioksida. Hubungan yang menunjukkan keterkaitan antara daur karbon dan daur oksigen, yaitu karbon dioksida yang ada di udara diubah menjadi karbohidrat melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan berklorofil. Fotosintesis membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Autotrof. Seperti tahap pertama yang terjadi dalam daur karbon adalah tahap fotosintesis yang dilakukan organisme autotrof, seperti bakteri pada contoh ini. Organisme autotrof atau bakteri menyerap karbon dari udara yang berupa karbon dioksida atau yang dari air berupa ion bikarbonat. Kemudian, karbon berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof. Pada contoh ini adalah ikan paus, melalui rantai makanan. Pada tahap ini, karbon digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologis. Selanjutnya, tubuh organisme yang telah mati akan mengalami proses dekomposisi atau proses penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Selanjutnya, proses ini akan mengubah fosil menjadi cairan hitam atau bahan bakar fosil yang disebut minyak bumi. Sebagian besar industri menggunakan bahan bakar fosil sebagai tenaga, sehingga menghasilkan gas karbon dioksida sebagai emisi. Selanjutnya adalah proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi matahari dimanfaatkan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Proses tersebut dinamakan photosynthetic acid radiation. Ketika tumbuhan mati, akan terjadi pembusukan atau terdeposisi menjadi humus. Lalu, terjadilah pengendapan pada lingkungan berair dan membentuk gambut. Setelah melewati periode waktu geologis, gambut tersebut berubah menjadi sejenis batu bara. Kegiatan industri juga memanfaatkan oksigen tersedia dan membuang karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer sebagai limbah industri. Senyawa hasil respirasi makhluk hidup dan pembakaran industri yaitu karbon dioksida dan air kemudian digunakan kembali oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Tahapan daur karbon juga terjadi dalam proses pernafasan atau respirasi makhluk hidup. Proses fotosintesis tumbuhan dan alga menyerap karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan oksigen atau O2 yang dilepaskan ke atmosfer. Kemudian, oksigen dihirup oleh manusia dan hewan melalui respirasi atau proses pernafasan. Oksigen digunakan oleh manusia dan hewan sebagai bahan bakar sari makanan dalam proses metabolisme tubuh. Metabolisme manusia dan hewan. Demikian yang dapat saya beritakan. Kembali kepada reporter Afrian Tetamba di studio. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya, kepada rekan saya, Rifda, dipersilakan untuk menyampaikan informasi yang Anda dapat tentang daur fosfor. Kepada Rifda, dipersilakan. Tetamba dari studio, selamat pagi bagi pemirsa di rumah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang daur biogeokimia siklus fosfor. Nah, yang menarik dari siklus fosfor ini, dalam daur biogeokimia, siklus fosfor adalah satu-satunya siklus yang tidak melewati atmosfer. Jadi, bagi pemirsa di rumah yang penasaran, jangan lupa untuk ikutin terus ya. Teman-teman di rumah mungkin penasaran, kenapa sih siklus fosfor tidak melewati atmosfer? Hal tersebut dapat terjadi karena fosfor di alam berbentuk batuan sedimen seperti ini. Karena oleh air hujan, fosfor dari batuan akan larut dan masuk ke dalam aliran air dan juga tanah. Nah, tanah tersebut juga dapat menumbuhkan tumbuhan yang biasa kita konsumsi loh teman-teman. Fosfor di tumbuhan ini kemudian akan berpindah ke makhluk hidup bila dikonsumsi. Tumbuhan tersebut bisa dimakan oleh hewan yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Manusia juga biasa mengonsumsi tumbuhan tanpa perantara hewan kan. Kita sebagai makhluk hidup akan kembali ke tanah
oleh bantuan dekomposer menjadi detritus. Fosfor yang terbawa air akan terbawa sampai ke lautan dan akan menumpuk di dasar lautan hingga kemudian berubah menjadi batu loh teman. Ketika permukaan air laut mengalami penurunan atau dasar laut yang mengalami kenaikan, batuan yang mengandung fosfor inilah yang menjadi bagian dari ekosistem darat. Proses naiknya fosfor sedimen dasar laut ke daratan memerlukan waktu ribuan tahun sebelum akhirnya siklus fosfor ini akan terus berulang loh. Wah, waktu yang sangat lama bukan? Sekian alur daur biogeokimia siklus fosfor yang dapat saya jelaskan. Kembali kepada Afrianto Tambah di studio. Baik, terima kasih Rifda atas penyampaiannya dan informasinya. Untuk terakhir akan disampaikan oleh rekan saya Luna. Luna, dipersilakan untuk menyampaikan info tentang gaur sulfur. Baik, terima kasih reporter Afrianto Tambah di studio. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur sulfur. Sulfur yaitu suatu rangkaian perpindahan suatu zat kimia yang memiliki kandungan unsur belerang atau sulfur yang berada di permukaan. Berair panas yang mempunyai kandungan belerang, aktivitas gunung berapi, dan dari hasil penggunaan suatu bahan bakar fosil ikut berperan dalam pelepasan sulfur dalam bentuk gas SO2 ke atmosfer. Kemudian, gas dari SO2 yang sudah ada di udara selanjutnya mengalami proses oksidasi yang dapat berubah menjadi gas sulfat atau SO4. Terjadinya pembusukan dari berbagai bahan organik yang melibatkan peran mikroorganisme juga dapat menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah seperti H2S ataupun yang terbang ke atmosfer dalam bentuk gas. Beberapa mikroorganisme yang bisa mengubah bentuk protein yang berasal dari bahan organik menjadi senyawa H2S dalam proses pembusukan seperti Escherichia sp, Neurospora sp, Proteus sp, serta Aspergillus sp. Sedangkan mikroorganisme seperti Vibrio desulfuricans, Desulfovibrio, serta Aerobacter merupakan organisme pengurai yang dapat mengubah bahan organik seperti karbohidrat menjadi H2 serta senyawa-senyawa yang lain. Di dalam atmosfer terdapat gas H2S yang dapat mengalami fase oksidasi sehingga berubah menjadi SO4 atau gas sulfat. Selanjutnya, gas ini bersama air hujan atau dalam fase presipitasi akan kembali ke permukaan bumi. Apabila di udara terdapat kandungan gas sulfat yang kadarnya cukup tinggi sehingga dapat mengakibatkan masalah untuk lingkungan, sebab dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam. Yang mana hujan asam ini adalah suatu bentuk dampak buruk dari terjadinya polusi udara serta polusi air. Unsur tunggal seperti sulfur dihasilkan dari gas H2S yang mengalami fase reduksi di dalam tanah. Unsur tunggal tersebut selanjutnya akan memasuki suatu fase oksidasi yang mana terjadinya hal tersebut dibantu oleh bakteri Thiobacillus thiooxidans serta Thiobacillus denitrificans menjadi SO4. Demikian yang dapat saya beritakan. Kembali ke Afrianto Tambah di studio. Baik, terima kasih kepada Luna atas penyampaian informasinya. Dari sekian banyak informasi yang diberitahukan dari rekan-rekan saya, daur biogeokimia terjadi untuk mengembalikan semua unsur yang sudah terpakai agar kelangsungan hidup tetap terjaga, baik dari komponen biotik ataupun komponen abiotik. Demikian penyampaian berita kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatian para penonton yang telah menonton video kami. Sekiranya info yang kami berikan akan bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih.